Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nopal Hairi. Saya Gracia Ivonia. Saya Lukis Saputra. Nama saya Sela. Saya Irwin Nasdi. Nama saya Rajiman Susanto. Saya Rizky Endrani Hasan, biasa dipanggil Denranu. Saya dari Batch 6 mengambil jurusan Aviation Security atau bisa disingkat dengan sebutan AFSEC. Saya jurusan Ground Staff Airlines, angkatan 9. Batch 9. Jurusan Ground Staff Airlines. Program studi Ground Staff Airlines. Angkatan ketiga dari Universal Airlines Training Center Makassar. Batch 6 angkatan 2020. Di sini saya mengambil prodi jurusan AFSEC. Angkatan 9, jurusan saya Ground Staff. Kesan pertama saya masuk di situ, awalnya saya tidak tahu di situ apa. Terus saya dapat info dari teman. Terus saya tanya nih, penerbangan itu kayak gimana? Nah, kalau kamu mau lebih jelasnya, kamu bisa datang ke kampusnya. Kampusnya ada di mana? Kampusnya ada di Kendari. Terus nama kampusnya itu apa? Nama kampusnya UTC. Dari situ saya mulai ngulik nih. Saya mulai cari-cari apa sih itu UTC. Terus setelah saya tahu di situ apa, saya mulai tertarik masuk di dalamnya. Saya mulai cek jenjang karir siswa-siswanya. Terus habis itu siswanya lulus mereka lari kemana. Nah, setelah saya tahu semua itu, saya lebih yakin bisa masuk di UTC dan melanjutkan karir saya. Yang pertama kali dirasakan mungkin kayak belum bisa berbaur sama orang-orang banyak karena dari latar belakang yang berbeda juga karakternya pasti ada hal-hal yang kurang cocok, apalagi teman sekamar yang sering ada yang egois, ada yang sering marah-marah. Kalau pertama masuk di UTC itu kesannya saya sangat senang karena banyak cerita yang saya dapati dari teman-teman, dari para staf dan juga para direktur. Saya juga sangat bahagia berada di sini. Sebenarnya nggak ada niat masuk di dunia penerbangan, tapi orang tua memang disuruh masuk di sekolah ini. Ya, mau tidak mau harus orang tua. Hal yang pertama kali saya rasakan pertama kali masuk di UTC yaitu yang pertama saya rasakan pertama masuk ke UTC yaitu dosennya begitu. Siapa itu yang dia kan dia pernah duduk di belakang tuh kak, temanku yang di samping main-main ki. Ini saya diam-diam jadi kenapa langsung saya dituduh begitu ya? Itu mi langsung kayak takut ini orang ya kalau dia masuk tuh. Jadi itu kalau dia yang masuk takut sama juga pas pertama kali ketemu sama Pak Yudi. Karena Pak Yudi pertama masuk di kelas saya tidak tahu kalau dia itu direktur UTC Group. Dia tegur saya, ya ditegur saya, bisa takut juga. Di situ juga kalau takut kayak juga sama ini Pak Yudi sama itu yang dosen yang dari Otban Makassar. Sangat berpengaruh lah bagi terutama bagi saya karena di mana sebelumnya saya hendak percaya diri di depan tampil percaya diri depan umum. Sesudah saya gabung di UTC saya bisa tampil di depan umum berbicara sebagaimana apa yang pernah saya berikan sebelumnya, bisa tampil percaya diri di depan umum begitu. Awal masuk pendidikan di sini itu masih malu-malu, ketemu orang banyak, kurang pede, apalagi mau tegur seniornya. Momen yang paling diingat itu tentunya jadi MC di acara
acara wisuda ketiga dan wisuda keempat, universal dan seterusnya. Mengapa momen itu saya jadikan sebagai momen terpenting saya selama sekolah di UTC? Karena saya diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk membawakan acara senior-senior saya yang di wisuda pada hari itu, dan itu sangat berkesan di kehidupan saya. Dan selain itu sendiri, yang paling berkesan itu ketika saya bisa pergi ke Jakarta dan ke Palembang setelah lama ditunggu, karena ya kita semua sendiri tahu tahun 2020 kita itu semua dikena corona, jadi ya pendidikan saya tertunda, dan alhamdulillahnya bisa berangkat ke Jakarta Palembang, bisa melihat apa itu kota Jakarta dan bagaimana itu kota Palembang. Jadi itulah pengalaman paling bermakna selain jadi MC di acara wisuda senior saya. Ketika antri mandi, ada yang gedor-gedor, belum selesai mandi sudah ada yang gedor-gedor pintu kamar mandi, masih ada yang belum selesai mandi sudah disuruh keluar, masih berbusa rambutnya karena sudah telat. Siapa itu? Daeng Ranu, Pika, dan hampir semua pasti dapat kayak begitu, karena ada yang lama mandi, kayak senior-senior, kadang kita suruh keluar, mereka marah-marah, padahal ini sudah lama sekali. Dulu waktu pramos kayak bikin grup bertema kayak band dan kayak orang Papua, pas di make up situ kayak orang Papuanya lucu, lihat banyak yang lucu. Saya juga itu ada juga lucu, kayak main-mainnya gandung-gandungan. Simulasi flight. Kenapa? Ya rindu jika, karena kan di situ ketemu ki anak Palembang, anak Kendari, anak Makassar. Di situ kan tidak baku kenal di situ toh. Jadi baku kenal ki ada lagi teman dari Palembang, dari Kendari. Apalagi pas pembagian kamar itu kan dalam satu kamar ada 3 orang. Jadi baku kenal ki ada Kendari, Makassar, Palembang. Dukung bersama, belajar bersama, makan bersama. Kadang pikir masak rame-rame. Kalau belum masak, ternyata lagi cowoknya suruh masak nasi. Denny, Kade, gue bangun nih suruh masak di pasar. Momen yang selalu saya ingat itu saat kita dihukum sama-sama. Di situ banyak yang mengeluh teman-teman saya, tapi saya juga usahakan meyakinkan kepada mereka, kita bicarakan baik-baik juga sama staf di bawah. Kita harus minta maaf juga karena kita juga jalan sama-sama di sekolah sini, di kampus ini. Dan juga kalau makan itu sangat dipanggil-panggil, kalau pagi masih tidur dipanggil makan, Ruki makan, Amran makan, semuanya makan dulu. Itu perempuan yang panggil. Kadang juga kita tidak bangun, kita ditarik dari ranjang supaya bangun pagi makan. Terus pas malamnya kita cerita sama-sama di atas, cerita keluh kesahnya kita di kampus ini. Ya memang ada separuh teman-teman yang tidak terima oleh peraturan yang ada di sini, tapi kita juga meyakinkan satu sama lain, terima saja karena itu juga untuk kebaikan kita ke depannya. Dan saat simulasi juga yang semua juga sangat bahagia, bisa bersenang-senang sama para staf juga. 17 Agustus adakan lomba. Di situ yang saya sangat suka pada 17 Agustus semua sangat kompak gitu. Siapa dia? Kalau untuk saya sih
Pika, karena Pika itu kalau kita lagi tidur dia sering sekali jalan-jalan pergi ke samping, lihat-lihat kita terus rambutnya dia tidak ikat. Itu semua mungkin pasti rasakan itu karena kita sering kaget ketika kita bangun dia sudah ada di sampingnya kita duduk, terus dia kayak melotot begitu. Ini yang sering curhat sama saya maupun saya sering curhat sama dia. Mega, Eca, Fahira, Armi, Sela, walaupun kadang curhatnya tidak nyambung karena saya bolot-bolot, tapi kalian sering mendengarkan saya. Terus walaupun walaupun kalian sering curhat sama saya tidak pernah nyambung, tapi saya berusaha untuk tidak pernah cerita itu. Elsa, Arni sama Arlan. Untuk Elsa, terima kasih sudah jadi teman baik, sudah mendengarkan keluh kesahku, selalu kasih tahu apa-apa sama orang tuaku. Kalau ditanya tidak pernah bohong. Terima kasih untuk Elsa yang selalu menjamkan uang dan tidak pernah marah. Dan Aman juga makasih sudah mau temani saya, dan terima kasih juga untuk Arni yang mau temani saya selama di Kendari, temani saya cari kerja, mau temani saya kemana-mana. Teman saya yang dari Makassar, Adnan, tapi sekarang nggak tahu ini posisinya lagi di mana. Tapi kurang lebihnya dia tahu tentang di mana saya, tapi saya juga tahu di mana dia. Begitu saling curhat lah kalau tentang selama dia di sini. Barang-barang dari Makassar hingga dari Kendari sampai sekarang. Buat ini apa namanya, Adnan, semoga kita dapat ini apa namanya ketemu di lain waktu lagi sebelum kita ini berpisah. Saya harap akan seperti Adnan yang saya kenal dulu lagi, yang selalu ceria, berbagi motivasi sehingga dapat membuat kita saling support gitu. Ayunda, waktu meninggalnya temanku Kak, salah satu siswa dari ETIS Makassar. Karena kan dia bisa dibilang teman dekatku begitu Kak. Walaupun dia cewek tapi dekat sekali sama teman-teman yang cowok di kelas. Jadi pas meninggal kesian, tidak ada yang pergi lihat biar satu orang dari siswa ETIS. Karena kan kita juga sibuk masing-masing dengan urusan. Baru rumahnya juga jauh sekali. Yang paling ringan itu Kak, kalau belajar tidak pernah pelit sama materinya, selalu membahas sama teman-temannya begitu. Almarhumah Ayunda, mudah-mudahan baik arwahnya di sana. Kadang-kadang main malam dia seorang tidur pulang dari tempat mukena langsung gas bangun. Kadang-kadang Nazia, Pak Dede, mereka pikir tiba-tiba muncul. Cuma kadang main pikir malam tuh tiba-tiba naik, orang sudah tidur. Pas dia gas bangun langsung dia ada mukena langsung kaget semua gitu. Jadi lain kali kalau pikir kerja pada kaget orang, salamku juga masuk kamar. Untuk pesan teman-teman sendiri sih, ya kita harus tetap solid, tetap kompak, tetap menjaga silaturahmi. Apabila ketika kita sudah diwisuda, jangan ada hilang kontak, jangan ada sikap sombong di antara kita, saling bertegur sapa kalau kita ketemu dimanapun itu. Jangan pernah kalian lupa diri, kalian berasal dari mana. Pesan untuk adik-adik BTC selanjutnya, kalian bisa ambil contoh dari senior-senior kalian, dan apa yang kalian nilai baik dari senior kalian, kalian ambil, dan apa yang kalian nilai buruk dari senior kalian, kalian buang jauh-jauh, jangan ambil sama sekali. Itulah pesan dan untuk kepada adik-adik saya yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di ITIS. Untuk semuanya dulu, teman-teman asrama,
terima kasih senior-senior yang sudah selalu, walaupun Mas Fuad marah-marah sama juniornya, terima kasih karena telah membimbing. Terus kalau untuk teman-teman yang mau bilang terima kasih sama siapa? Kayaknya tidak ada teman mau bilang terima kasih. Oh, sama ini yang saya sebutkan saja. Eca, Armi, Leha, Mega, Sela, Bagira, terkecuali Pika karena Pika sering sekali menakutkan. Betulan kan? Astaga, kasihan. Mental kita di dalam asrama kalau Pika, betulan. Kalau untuk teman-teman saya semua, angkatan saya, pertama-tama saya minta maaf jika ada salah satu kata yang membuat kalian marah kepada saya atau kecewa, karena perkataanku juga kalau bicara ya memang keras gitu. Pokoknya saya minta maaf sama teman-teman semua, dan teman-teman semua mudah-mudahan sukses selalu, dapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan selalu berusaha untuk meyakinkan bahwa kita ini bisa juga sukses di masa depan. Dan jangan lupa juga pengorbanan orang tua kita selama ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sukses semuanya. Sedih berarti. Iya Kak, kalau mau dibilang sedih, iya sedih juga. Karena kan ini wisuda kan butuh juga yang namanya sertifikat. Percuma kita adakan pendidikan, percuma mengaku saya pernah sekolah di sini, terus tidak ada buktinya. Semua orang bisa mengaku bilang begitu, pernah ke sekolah begini. Tapi kan kalau setidaknya kalau ada sertifikatnya dilihat kan, ada dilihat, dipercaya omongannya begitu. Jadi untuk apa selesai OJT, selesai materi, selesai apa-apa kalau tidak selesai wisudanya? Sama saja bilang apa? Bohong. Oke, pesan untuk temanmu yang Pesan-pesan untuk teman-teman saya dari UTC Makassar, semoga cepat-cepat nih juga ikut wisuda dan menyelesaikan wisudanya agar kita bisa bertemu kembali di Universal Airlines Training Center Group.